Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Kali ini kita akan membahas materi tentang berkembangnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelum masuk materi intinya, saya akan menjelaskan dulu gambaran keseluruhan materinya dengan menggunakan peta konsep. Jadi kolonialisme dan imperialisme ini akan dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat. Kemudian yang kedua, kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Kemudian tentang VOC. Kemudian tentang Indonesia pasca VOC atau setelah masa VOC berakhir. Dan yang terakhir tentang masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang kedua. Nah, itu gambaran tentang materi tentang berkembangnya imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Nah, jadi pada bab ini kita akan membahas yang pertama itu tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat. Jadi dalam subbab ini juga akan dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Jadi dalam bab ini ada nanti menjelaskan tentang tujuan kolonialisme dan imperialisme seperti gold, gospel, dan glory. Kemudian ada juga faktor pendukungnya, kemudian faktor pemicunya. Itu akan masuk dalam bab lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat. Kemudian selanjutnya setelah itu beres, kita akan membahas tentang kolonialisme yang khusus di Indonesia. Jadi ketika kolonialisme dan imperialisme mulai masuk ke tanah Indonesia. Jadi dalam materi ini juga akan dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Jadi ketika Portugis datang ke Nusantara, Spanyol datang ke Nusantara, kemudian bangsa VOC atau kongsi dagang VOC, kemudian ketika Inggris, Perancis, dan bagian Belanda ketika menjajah Indonesia yang kedua juga, itu akan dibahas dalam bab ini. Kemudian setelah itu beres, kita akan membahasnya lagi tentang VOC, khusus membahas tentang kongsi dagang VOC ketika berkuasa di Nusantara. Setelah itu dibahas, baru mulai masuk ke materi selanjutnya, yaitu Indonesia masa pasca berakhirnya VOC. Kemudian yang terakhir ada masa kekuasaan Belanda yang kedua. Di sini akan dibahas lagi seperti nanti ada kebijakan Belanda yang melaksanakan tanam paksa, kemudian politik pintu terbuka, dan juga politik etis. Seperti itu. Jadi ketika nanti kita membahas VOC juga akan membahasnya secara rinci. Jadi bagaimana lahirnya VOC, kebijakan apa saja yang diterapkan, dan juga bagaimana berakhirnya VOC di Nusantara. Kemudian Indonesia juga nanti akan dikuasai oleh bangsa barat lainnya seperti bangsa Inggris, dan nanti bangsa Inggris juga sempat menguasai tanah Indonesia. Dan sebelumnya nanti akan dibahas tentang penjajahan Belanda, tapi Belandanya tidak secara langsung oleh bangsa Belanda karena di negeri Eropanya bangsa Belanda ini sedang dikuasai oleh penjajahan Prancis. Seperti itu. Jadi akan dijelaskan menggunakan peta konsep. Jadi ini gambaran dulu mengenai berkembangnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Untuk video selanjutnya akan dibahas per materi supaya lebih jelas dan detail. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang kebijakan VOC ketika berkuasa di Indonesia. Kemudian yang terakhir, siswa diharapkan dapat memahami Indonesia pasca VOC, yaitu ketika adanya pengaruh Perancis dan juga ketika Indonesia berada dalam kebijakan sistem tanam paksa dan ketika pendudukan Inggris.